Polisi nggak akan mungkin, Mbak, bisa memberantas judi online itu. Nggak akan mungkin. Kita kemampuan nangkep paling satu orang prosesnya 3 bulan. Framing mereka adalah Bareskrim, Gajah Mada, itu semua dikendalikan oleh Jokowi. Masyarakat tenang ya, tunjukkan bahwa polisi mampu menindak pelakunya. Amerika itu sangat kecewa dengan kita kan, sehingga dia bikin negara kita tuh kacau dengan cara memprovokasi orang-orang yang bisa dibikin kacau itu. Ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Di Polda Metro, sebagai andalan daripada aparat menunjukkan profesional apa tidak, itu tergantung dari kinerja Anda. Bak gelombang di laut politik nasional. Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia mulai bergulir kencang. Nama-nama jenderal mulai disebut, diantaranya Irjen Rudi Darmoko hingga Komjen Rudi Herianto yang dianggap sebagai figur potensial pengganti Listio Sigit. Namun, sinyal dari pemerintah belum jelas. Seskap dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR menegaskan, Listio Sigit masih aktif mendampingi Presiden dan belum ada pembahasan penggantian. Berdasarkan undang-undang, usia pensiun Kapolri adalah 58 tahun dan Listio Sigit masih memiliki 2 tahun masa jabatan. Sejumlah pengamat menilai isu ini hanya spekulasi politik atau cek ombak publik. Ada yang menduga penegakan hukum yang semakin tegas di era Sigit menimbulkan gejolak di internal. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Istana maupun DPR. Namun, narasi di media terus berkembang, menyisakan tanda tanya besar siapa yang akan mengemudi Korps Bayangkara berikutnya. Pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Chamar Haenda. Institusi Polri tentunya adalah institusi yang krusial, terutama di tengah isu yang berkembang di masyarakat saat ini. Penyelesaian sejumlah kasus tentunya akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap Polri. Saat ini saya sudah berada di rumah penasehat Kapolri, Bapak Arianto Sutadi. Pak Arianto, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, terima kasih loh Pak ya, sudah bersama dengan One on One. Sama-sama. Ya, Pak Arianto, ini saya sudah keliling-keliling rumah Bapak nih. Ya. Ini auranya berbeda ya Pak ya, seperti di rumah nenek gitu. Karena kan saya biasanya lihat Bapak serius gitu ya, dialog interaktif atau sedang bertugas. Biasanya Bapak kalau lagi senggang atau sedang libur tuh ngapain tuh Pak? Ya, saya juga cuma bersih-bersihkan rumah, potong-potong pohon gitu. Oke. Kemudian kalau dulu ada burung banyak. Oh, ini ada kandang besar sekali ya Pak ya. Dulu isinya apa Pak? Burung merak, burung cendrawasih, burung merak, burung cendrawasih. Tapi sekarang kemana Pak? Sekarang udah tak kasihkan kebun binatang semua. Oke, karena flu burung itu ya Pak ya. Itu. Oke, Pak, ini berkaitan dengan isu yang saat ini ramai di masyarakat ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan juga penasaran ya masyarakat, apakah betul Pak akan ada perombakan ataupun juga Pak Listio akan diganti? Ya, kabar-kabarnya begitu ya. Oke. Kalau saya sendiri nggak mau memonitor itu tuh, mau diganti mau nggak, bagi saya nggak ada pengaruhnya. Oke. Cuman kalau pergantian Kapolri sekarang ya pasti jadi isu yang besar ya, karena kan polisi selama ini kan disoroti negatif, Pak Kapolri sudah lama sekali kok nggak diganti-ganti dan sebagainya itu. Tapi kalau bagi saya, karena saya nggak punya kepentingan untuk itu, ya sudah, apa yang ada ya kita kerjakan selama ini. Tidak ada pengaruhnya lah bagi saya untuk berpikir untuk itu. Terlepas dari diganti atau tidaknya Kapolri, tapi sebetulnya bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan terhadap Kapolri yang bertugas? Kalau Kapolri itu kan yang mengevaluasi kan Presiden kan, sama kesan dari masyarakat kan gitu. Tapi yang jelas Kapolri itu yang mengevaluasi Pak Presiden, karena Presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan. Dan kemudian nanti kalau siapa yang penggantinya, pasti calonnya kan diajukan oleh DPR. Biasanya sih kalau normal itu Kompolnas yang mengusulkan calon-calon itu. Nanti oleh Presiden diteken, dikirimkan ke DPR untuk dipilih. Gitu. Tapi Pak Arianto sudah mendengar kabar ini atau konfirmasi langsung kah? Saya dengar cuma isu-isu di lapangan aja kan, bahwa ini terus dibantah sama orang istana bahwa nggak ada jadi gitu. Karena wartawan juga banyak bertanya dan informasi terakhir dari Pak Sekjen bahwa
hal tersebut tidak benar, Kapolri masih bertugas dan juga mendampingi Presiden? Kalau bagi saya isu itu biasa ya, karena memang Kapolri kan sangat menarik sekarang untuk diberitakan kan. Itu bagi saya kalau mikir seperti itu ya rugi, kita nggak ngerti apakah sebagai penentu apa tidak, caranya didengar apa tidak kan. Nggak ngaruh untuk itu. Tapi sebagai penasihat Kapolri, Bapak melihat apakah harus adanya regenerasi di pucuk pimpinan Polri atau seperti apa, Pak? Dan bagaimana mekanisme yang dilakukan setelah tadi Anda sampaikan bahwa itu merupakan hak utuh atau wewenang dari Presiden? Ya, saya hanya melihat kebiasaan ya, Kapolri itu dulu, waktu yang dulu-dulu itu rata-rata memang masa kerjanya itu sekitar 4 tahun. Dulu, tapi 4 tahun. Tapi sejak dulu Pak siapa itu saya lupa, itu hanya 2 tahun rata-rata kan itu, 2 tahun diganti, 2 tahun diganti dan sebagainya. Dan dulu kalau ada pencalonan itu kan dulu kan udah kelihatan siapa yang dimasukkan Wanjak, kemudian siapa yang dipilih. Kalau sekarang kan kemarin kan nggak dengar, tahu diangkat. Bagi saya tidak ada masalah. Tidak masalah. Tapi apakah spekulasi ataupun rumor yang berkembang di masyarakat ini juga turut mempengaruhi stabilitas internal Polri sendiri, Pak? Kalau menurut saya kira tidak ya, karena polisi itu, para pejabat polisi itu kan pekerjaan cuma di lingkupnya masing-masing kan. Apa perintah dari Kapolri kerjakan menurut mereka, terus lapor kepada Kapolri. Jadi nggak ada mikir-mikir. Mungkin ya bagi mereka yang kepengen jadi Kapolri ya mungkin semua pada cari prestasi supaya nanti dilihat, nanti bisa terpilih menjadi calon Kapolri. Itu mungkin ada ya bagi calon-calon yang merasa mempunyai chance untuk menjadi Kapolri, itu mungkin ada. Tapi kalau untuk di bawahan itu nggak pernah ada yang berpikir siapa Kapolrinya. Gitu. Ada nama Irjen Rudi Darmoko ataupun juga beberapa nama lain yang muncul. Apakah Bapak sudah mendengar itu? Kalau Irjen Rudi itu kenal saya dulu ya dulu junior. Kan ada 2 tuh Rudi yang nama yang muncul kan, ada nama Rudi itu ya. Yang satunya itu Rudi yang dulu Binkum, yang bukan dari Atpol, yang satunya lagi Rudi Darmoko itu. Saya dua-duanya, kalau Rudi Darmoko saya hanya mengenal nama dan kemudian memang angkatannya memang cukup memadai untuk itu. Tapi kalau Rudi itu dulu pernah jadi anggota saya dulu waktu di Binkum, jadi saya tahu persis orang itu. Gitu. Sebagai penasihat Kapolri tentunya Anda mendengar isu-isu ini dan juga mengenai pergantian Kapolri ini, apakah Anda merasa ini ada kaitannya dengan dinamika isu perpolitikan di Indonesia saat ini, Pak? Saya tidak tahu, tapi yang jelas jadi Anda tidak fokus ke sana? Tidak tahu. Yang sepengetahuan saya, Kapolri itu pasti menjadi rebutan politik lah. Pasti karena pucuk pimpinan tertinggi. Dan masanya banyak, kewenangannya besar, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk politik ya. Otomatis polisi itu pasti dipolitisasi lah gitu. Makanya jabatan itu pasti rebutan siapa yang mengangkat, sehingga nanti bisa memanfaatkan polisi kan. Kira-kira gitu, pemandangan saya cuma gitu aja tahunya. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa saat ini seperti Anda sampaikan tadi, posisi pucuk pimpinan Kapolri ini kan sangat strategis ya Pak ya, melihat adanya dinamika perpolitikan, kemudian juga kita bisa melihat transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tanggapan Anda bagaimana sebetulnya posisi Polri di sini agar memang dia bisa menjaga stabilitas dan juga tetap menjaga integritasnya? Saya pikir polisi selama ini kan sudah pada posisi yang baik ya. Sejak reformasi dulu, dengan adanya undang-undang itu, polisi langsung di bawah presiden kan gitu kan. Sehingga polisi, keuntungannya kalau polisi di bawah presiden itu, polisi nggak bisa dipolitisasi. Kalau polisi itu di bawah Mendagri misalnya ya. Sedangkan kan Mendagri itu kan orang politik yang ditunjuk situ. Otomatis nanti kalau polisi di bawah Mendagri ya polisinya akan dikendalikan oleh Mendagri doang. Setiap ganti menteri, ganti lagi polisi kan itu repot. Kalau di bawah presiden kan langsung. Memang presiden kepala negara, kepala pemerintahan, yaitu boleh saja menggunakan polisi untuk disuruh sana sini, karena memang polisi itu kan memang pelaksana aparat pemerintah kan itu kan. Dia pasti mendukung program-program pemerintah yang sah. Itu kuncinya. Jadi siapapun ya, polisi yang diangkat pasti dia akan loyal kepada program pemerintah yang sah. Tapi koordinasi yang Anda lihat dari kacamata Anda, koordinasi yang dilakukan Pak Listio Sigit Prabowo saat dengan Pak Jokowi dengan juga Pak Prabowo saat ini, apa yang berbeda dan apa yang sangat signifikan? Kalau saya lihat, saya dulu ya, Kapolri itu pasti dekat dengan presiden. Pasti ya, karena presiden karena yang mengangkat itu kan gitu. Nah terus kemudian kalau sekarang ini dengan Pak Prabowo ya sama aja. Pak Kapolri sekarang pasti loyalitasnya pada Pak Prabowo, apa perintah Pak Prabowo dilaksanakan. Artinya Anda
menyebut bahwa loyalitas Kapolri sudah pasti kepada Presiden karena diangkat oleh Presiden. Ya, jadi loyalitas yang terjadi di lingkungan polisi ya, baik loyalitas Kapolri kepada atasannya maupun loyalitas bawahan kepada Pak Kapolri itu ada loyalitas formal menurut saya. Siapapun yang diangkat secara sah itu pasti akan mendapat loyalitas. Kapolri diangkat secara sah pasti dia bawahannya semua pada loyal kepada Kapolri sekarang. Kapolri diangkat oleh Presiden Prabowo pasti dia akan loyal kepada Presiden Prabowo, program-programnya apa pasti dituruti, nggak berani menolak pasti. Oke. Apakah loyalitas kepada Kapolri ini mempengaruhi integritas kepolisian secara institusi kepada masyarakat? Saya kira sama saja ya. Kan Kapolri kan bertugas diangkat, disumpah bahwa dia akan mengemban kebenaran semua gitu kan. Sekarang kalau dikatakan itu integritas kan. Integritas itu kan apa yang diomongkan sama dengan yang dipikirkan, sama dikerjakan itu kan tidak munafik lah, tidak munafik kayak gitu. Saya kira Kapolri sekarang ya harus berbuat begitu. Integritasnya sama aja. Dulu ketika di bawah Pak Jokowi ya dia loyal kepada Pak Jokowi, programnya apa dikerjakan. Sekarang pemerintahan berganti, ya otomatis Kapolri yang baru itu pasti menyesuaikan dengan program apa yang disampaikan oleh Pak Presiden yang baru. Gitu. Baik. Untuk regenerasi dari badan kepolisian begitu Pak. Apa sebetulnya indikasi bahwasanya harus dilakukan regenerasi? Itu tadi saya ulangi deh, masa jabatan Kapolri itu rata-rata ya dulu 4 tahun. Tapi belakangan ini kan dan Pak Listio sudah lebih dari 4 tahun. Pak Listio sudah 4 tahun gitu ya. Jadi kalau lihat dari kebiasaan masa itu mungkin sudah waktunya untuk diganti ya. Tapi untuk diganti sama tidak itu kan tergantung daripada Presiden. Presiden membutuhkan apakah masih butuh Kapolri yang sekarang ini bisa diandalkan untuk meneruskan pembangunan yang sesuai dengan program dia apa tidak. Itu nanti tergantung dari Presiden yang membutuhkan Kapolri itu. Polisi selama ini dari dulu kan sejak reformasi sudah digariskan kita harus netral, tidak boleh ikut berpolitik praktis gitu. Walaupun tidak boleh politik praktis. Tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi polisi harus tahu juga mengetahui perkembangan politik. Kalau polisi nggak tahu perkembangan politik ya nanti blow on aja, dia ada politik udah mau menggulingkan presiden kemudian dia nggak tahu, itu ya nggak benar kan polisi. Makanya polisi tahu berpolitik tetapi dia tidak boleh berpolitik praktis. Nah makanya siapapun presidennya polisi akan tetap kayak gitu. Kapolri masih akan loyal kepada presiden yang sah gitu aja. Gitu. Baik, Pak Arianto, berkaitan dengan dinamika di masyarakat saat ini tentunya polisi sudah terbiasa untuk melihat pro dan kontra ataupun juga kritik yang dilayangkan kepada tubuh Polri. Melihat hal tersebut seperti apa? Ya sekarang gini ya, sekarang itu memang lagi musim medsos ya. Yang semuanya bisa utama kan semua medsos ya gitu. Jadi semua kritik-kritik yang dulunya itu tidak pernah disampaikan, sekarang orang awam pun, orang yang nggak ngerti apa-apa pun dia bisa aja bikin podcast langsung melakukan kritik itu. Itu tantangan bagi polisi itu ya. Karena sekarang di zaman medsos ini kita sulit untuk membuktikan mana betul-betul orang yang mengkritik melalui medsos atau orang yang iseng-iseng bikin bikin medsos supaya negara kacau juga ada. Ya maksud saya menghadapi framing melalui media ini ya, yang kebanyakan kalau menyudutkan seakan-akan kepercayaan pada Polri gitu ya. Sebetulnya kalau saya mengamati selama ini Polri itu kurang canggih di dalam mengantisipasi framing media yang negatif itu. Mestinya tidak boleh dibiarkan, harus dikonter dengan penjelasan yang menurut perspektif polisi, sehingga nanti rakyat yang terbangun di lapangan sana itu bukan kebenaran yang diframing oleh para pembuli itu tadi, tetapi yang sesungguhnya terjadi seperti ini gitu. Minimal berimbang lah. Syukur-syukur Pak bisa memahamkan masyarakat itu memang yang sebenarnya lah kayak gitu, itu bagus. Jadinya kan provokasi itu tadi yang negatif bisa ditangkis dengan kenyataan yang benar, yang betul-betul benar gitu. Jadi memang strateginya harus ditingkatkan oleh polisi. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan ataupun juga isu-isu yang akhirnya polisi memilih cenderung diam daripada untuk mengklarifikasi sampai ke akarnya. Saya baca gitu ya. Ini juga menjadi mungkin masyarakat juga bergejolak ya karena tidak ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Saya setiap ada berita negatif ya, selalu saya forward kepada Cyber Polri sama Humas. Ini hoax atau true gitu. Kalau hoax atau true pun Anda klarifikasi. Idealnya ya setiap ada berita negatif tentang citra polisi harusnya ditimpa dengan berita dari polisi. Oh ini nggak benar. Oh ini sebetulnya begini. Mestinya kayak gitu. Tapi karena banyaknya itu yang muncul kan nggak sempat gitu ya. Makanya strategi yang paling besar adalah paling tidak polisi jangan membiarkan
viral itu terus berkembang dengan liar gitu tanpa dikonter, hanya mendungan itu kan reda sendiri, itu rugi. Harusnya begitu liar kayak gitu kita intensif juga mengklarifikasi. Jangan menunggu reda artinya ya, Pak, jangan menunggu reda, tapi ciptakan framing yang benar sehingga nanti itu reda setelah kondisinya itu betul-betul tidak sesuai dengan sesuai dengan sasaran lawan. Manajemen krisis dengan mengkonfirmasi secepatnya, sesegera mungkin supaya tidak yang memadai, berkembang liar ya tidak liar di masyarakat. Baik. Dan pemirsa, setelah ini kita akan berbincang mengenai isu lain, salah satunya adalah mengenai judi online yang marak di Indonesia. Tetaplah bersama One on One. Polri terus menggelar perang terbuka melawan judi online yang semakin meresahkan publik. Sejak tahun 2020, Polri telah mengungkap 6.000 lebih kasus judi online dengan 9.000 tersangka yang ditetapkan. Lebih dari 5.000 rekening dibekukan dan 60.000 lebih situs judi telah diblokir. Tak hanya itu, Polri juga menjerat para bandar dengan tindak pidana pencucian uang dan mensita aset senilai ratusan miliar rupiah. Dalam upaya ini, Polri bekerja sama dengan PPATK, OJK, Kominfo, hingga internet provider. Pengawasan digital diperketat dengan memperkuat patroli siber dan pelacakan transaksi. Namun, tantangan masih besar. Banyak jaringan judi online beroperasi dari luar negeri menggunakan kripto, payment gateway, dan promosi melalui media sosial. Tak kalah krusial, publik masih menyimpan keraguan. Isu keterlibatan oknum anggota Polri dalam jaringan judi online membuat upaya pemberantasan ini dipertanyakan. Kepercayaan publik jadi taruhan saat Polri diminta menjawab apakah berani menindak tanpa pandang bulu. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan tak ada tempat bagi judi online di Indonesia. Perang melawan judi ini akan terus berlanjut hingga akar jaringannya benar-benar terputus. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama saya Chamar Haenda dan masih bersama dengan Pak Arianto Stadi selaku penasihat Kapolri. Pak Arianto, berkaitan dengan tadi yang sudah kita bahas ya mengenai posisi Polri kemudian juga Kapolri yang isunya akan diganti. Kita akan beralih ke isu yang saat ini juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan situs judi online nih. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari penindakan yang dilakukan oleh Polri untuk situs judi online ini? Saya dengar ya setelah dilaksanakan operasi oleh pemerintah itu cukup signifikan ya jadinya, walaupun yang ditangkap tidak begitu banyak, tetapi situs-situs judul yang itu bisa ditekan sehingga banyak yang dihapus atau apa istilahnya kita tahu. Itu. Dan kalau ditinjau dari pemberatan judi itu memang judi itu ya bisa marak apabila terbiarkan. Judul dalilnya begitu ya. Judi itu bisa marak apabila terbiarkan. Nah, kalau judi dulu, zaman dulu itu ya, orang mau mengadakan judi itu kan susah, Pak. Mesti nyari dadunya, bikin, kemudian pergi ke pasar. Masih konvensional lah ya. Pergi ke pasar nyari pemain itu pun kucing-kucingan dengan polisi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan judi online begitu hari ini saya buka bisa 1.000, 2.000 kan sekaligus masuk itu kan. Nah, jadi sekarang kesempatan untuk buka judi itu sangat banyak, sementara kemampuan untuk menindak itu sangat sedikit. Otomatis judi itu kemarin jadi merajalela dan bahkan sangat membahayakan keamanan negara kan gitu kan. Itu judi. Satu-satunya jalan adalah hanya dengan cara secara optimal, secara intensif memberantas yang memberikan judi itu, bukan menangkap pelakunya. Kalau menangkap pelakunya bisa cuma 1-2 orang dan itu pun sulit. Kadang-kadang kan bandarnya ada di luar negeri dan sebagainya. Tetapi yang harus diutamakan adalah alatnya judi itu yang harus ditutup sehingga tidak banyak kan gitu. Jadi toolsnya yang saat ini jadi. Dan sekarang ini udah bagus kan, kemarin kan dari judi dari Komdigi kan sudah bisa menutup itu gitu kan. Nah, sehingga sekarang bisa mengatakan
kita sudah menutup sekian ribu gitu. Tapi kalau ukuran keberhasilan jangan dihitung dari menutup berapa ribu, tapi harus bisa imbang dengan berapa yang buka setiap harinya. Itu jadi perbandingannya baru bisa dikatakan berhasil apabila ini yang ditangkap ini bisa mengimbangi yang buka, itu baru itu berhasil. Kalau sekarang baru bisa menutup ini, kemudian ini masih banyak, itu ya belum berhasil. Tapi paling sedikit sudah lumayan lah ada penekanan itu. Nah, satu lagi ya, kebanyakan kalau ada judi merak, pasti polisi sebagai penanggung jawab Kamtibmas selalu dituding, ini polisinya gimana, kan gitu kan. Padahal kalau memberantas judi itu, apalagi judi online itu, polisi nggak akan mungkin Pak bisa memberantas judi online itu, nggak akan mungkin. Karena apa? Bukanya itu sangat cepat, ribuan. Polisi nggak bisa mempunyai alat deteksi untuk menangkap itu, dan kemudian kalau diproses secara hukum, satu penjudi ditangkap itu ya prosesnya paling 3 bulan baru bisa dikirim ke pengadilan. Sementara ini hari per hari buka kan gitu, makanya untuk memberantas judi online ini tidak bisa ditumpukan kepada polisi, tidak bisa ditumpukan kepada penegakan hukum, tetapi kepada menutup bukanya judi-judi itu, kemudian di freeze gitu ya, aliran keuangannya di freeze itu baru bisa menandingi maraknya judi. Gitu. Artinya polisi tidak bisa berdiri sendiri. Anda sampaikan bahwa perlu adanya koordinasi tidak bisa ditumpukan pada lain. Polisi sendiri, harus instansi yang lain yang terkait dengan itu, misalnya Komdigi, Kominfo yang bisa mengkontrol ya, dan dia bisa menutup kalau itu dari situs-situs, PPATK yang mengetahui jaringan-jaringan itu, perbankan yang bisa nge-freeze kayak itu, minimal itu ya, itu harusnya semua ikut, barulah itu bisa menandingi percepatan daripada judi online. Koordinasi lintas institusi yang dilakukan. Yang terkait itu tadi. Tapi dari Anda sampaikan, apa sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi Polri saat ini? Maksudnya? Karena lagi-lagi masyarakat selalu ya menjatuhkannya kepada polisi gimana nih gitu. Ya kalau untuk judi ini ya otomatis rakyat menuding pada polisi, gimana polisi tanggung jawabnya kan gitu. Ya itu bukan salah rakyat juga. Dan polisi yang nggak harus terima karena memang tugas pokok polisi kan itu. Tetapi polisi harus bisa menjelaskan bahwa untuk memberantas judi online sekarang ini, Anda kalau mengharapkan kami doang yang bekerja itu nggak akan mungkin terjadi, karena kita jelas nggak akan mungkin mampu. Kita bukan Nabi Daud lawan Goliat itu, gitu ya. Sekarang itu judi sangat masif, sehari bisa ribuan. Sementara kita kemampuan nangkep paling satu orang prosesnya 3 bulan. Makanya yang harus ditutup adalah sarananya itu, gitu. Dan kalau saya boleh saran, pemerintah caranya gitu ya. Jangan kemudian itu tadi rakyat menunjuk kepada polisi doang, polisi nggak mampu, polisinya ganti siapa, itu bukan begitu. Tapi harusnya solusinya adalah contohnya misalkan begini, polisi dikasih kewenangan untuk menutup itu, yang mestinya sekarang kewenangannya kan pada Komdigi gitu ya, untuk menutup itu. Itu boleh saja polisi begitu ada indikasi gini dia bisa ikut nutup gitu. Nah itu minimal menambah kekuatan kan. Termasuk juga aliran dana yang untuk judi itu. Sekarang kan PPATK kan cuman ini judi kayak judi. Terus kirimkan kepada polisi tidak telat itu. Mendingan aliran-aliran yang udah itu diketahui itu judi itu langsung PPATK dikasih kewenangan untuk langsung freeze. Tangkap itu jadi gitu. Bank juga demikian, dilapori gitu langsung dibuktikan. Harus gitu. Risikonya paling nanti itu mengganggu hak asasi manusia. Itu singkirkanlah kayak gitu. Itu tuduhan HAM itu kan. Karena untuk mempersingkat ya, hanya dengan cara itu kita bisa, Pak. Kalau nggak pakai gitu kita rugi. Kita mempertahankan HAM, sementara HAM mereka menginjak-injak HAM orang lain nggak diapa-apain. Gitu jadi. Pak Rianto, berbicara tentang judi online, artinya kita bisa lihat bahwa saat ini ada juga jaringan lintas negara. Apakah juga ada keterlibatan Interpol di sini untuk bisa melakukan hal tersebut? Ya, memang gitu ya. Ini satu lagi gara-gara judi itu kan lintas negara gitu ya. Jadi sumbernya ada di luar negeri. Jadi Kamboja, kita kan nggak punya kewenangan karena yurisdiksi operasional polisi itu hanya bisa di dalam negeri kan. Kalau ada kejadian di luar itu bisa haknya ya untuk di dalam negeri diterapkan ya. Polisi boleh bertindak hanya di wilayah kita. Kalau ke sana harus koordinasi dengan polisi sana, namanya polisi internasional. Contohnya, dan belum tentu judi di luar negeri itu dilarang ya, Pak. Nah, sayangnya judi tidak semua dilarang di negara kan, seperti di Myanmar, di Malaysia itu juga boleh. Jadi
kita mau nangkep orang ya Pak sana, nggak bisa langsung tangkap gitu aja Pak sana. Harus orang itu yang ditangkap oleh polisi sana baru serahkan ke sini. Sementara orang sana bilang ini kan nggak melanggar, gitu kan. Itu jadi itulah kendala ya, namanya kendala kalau kita hanya mendambakan kepada kewenangan polisi yang selama ini untuk mengatasi judol itu gitu. Oke. Tadi dari Interpol sendiri tentunya banyak regulasi yang harus dilakukan. Sudah ada kerjasama dan kita sudah kerjasama. Tapi kan tidak cepat kan itu Pak. Kalau kerjasama itu kan karena tergantung dari sana suka-suka enggak gitu. Apa mau rajin apa enggak yang kita ajak kerjasama itu kan. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini dari pemberantasan judi online dilakukan di Indonesia sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan masyarakat, tidak dengan polisi saja, tapi juga dengan masyarakatnya. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk juga bisa membantu polisi? Ya, gini kalau penindakan suatu kejahatan itu ya, ataupun pelanggaran pidana ataupun gangguan kamtipmas itu selalu ada paling sedikit ada 4 strategi ya. Strategi yang pertama itu adalah pembinaan. Pembinaan itu supaya kalau dalam judol ini adalah membina masyarakat supaya dia bisa kebal terhadap judi. Penyadaran kepada edukasi, literasi pada mereka bahwa judol itu sebetulnya bukan judi tapi itu penipuan, itu pemerasan. Karena setiap orang yang main judi itu pasti ruginya lah, kan gitu kan, cuman diiming-iming gitu. Nah, itu dikasih menang dulu. Iya, dikasih menang dulu baru nanti diambil, dan kemenangannya itu bukan karena untung-untungan tapi diatur oleh yang bikin bandarnya. Kan gitu kan, komputerisasi kan itu kan. Ini kalau diputer ada 1000 pilihan, nanti kalau sudah sampai 300 nggak ada ini kasih kemenangan gini kan, itu jadi bukan untung-untungan. Kalau judi fair untung-untungan, dadu itu ya untung-untungan. Tapi kalau ini sudah jelas penipuan, itu pemerasan. Nah itu literasi masuk dalam pembinaan ya. Jadi literasinya adalah pada para masyarakat supaya aware ya pada judi itu gini. Orang tua juga ngawasi anaknya supaya jangan sampai terlibat judi. Para guru dan semuanya para ahli-ahli itu juga menunjukkan bahwa ini judi itu penipuan gitu. Terus prevensi. Nah kalau prevensi itu ya adalah menghilangkan kesempatan itu bisa berlangsung. Kalau itu tadi kan menghilangkan niat. Untuk itu yang dihilangkan niatnya nggak ada. Kalau sekarang menghilangkan kesempatan itu bisa terjadi. Caranya apa? Begitu ya? Ya, menghilangkan kesempatan, peluang untuk kesempatannya apa? Kesempatan orang mau buka judi online itu, nah itu harus ditekan gitu. Kesempatan orang mau pasang, main gitu harus pakai operasi cyber, tangkap itu namanya apa? Yang namanya mencegah. Fokusnya kepada menghilangkan peluang terjadinya. Kalau penindakan, nah itu menindak pelakunya, menindak bandarnya, menindak perantaranya, menindak pesertanya itu. Jadi ada 3 itu. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi dari semua instansi yang terkait dalam itu bersama-sama itu baru bisa menyelesaikan perjudian ini secara teoritis. Pak Arianto, tidak hanya berkaitan dengan judi online saja, tapi juga yang menjadi perbincangan di masyarakat saat ini adalah mengenai apakah adanya keterlibatan Polri dalam judi online maupun juga institusi ataupun juga pemangku-pemangku kebijakan. Apakah sampai dengan saat ini Anda mendengar kabar tersebut? Atau ya, kalau itu saya menerangkannya gini ya. Secara teoritis tadi saya katakan ya, judi itu bisa marak ya. Kenapa? Karena terjadi pembiaran. Kalau judi itu tidak dibiarkan Pak, begitu nongol langsung dibabat, itu nggak akan terjadi judi. Tetapi sekarang itu dulu waktu zaman belum online saja itu, judi kopro itu bisa marak kalau aparatnya membiarkan. Aparat itu artinya kepala desa di mana dia main judi kopro, polisinya kadang-kadang gitu ambil cuk itu istilahnya gitu. Itu jadi judi itu bisa marak apabila terjadi pembiaran. Nah pembiaran tuh oleh siapa? Oleh aparat. Aparat itu siapa aja? Bukan polisi saja, pamong desa ini banyak gitu. Nah, kalau judi online ini kan ya pemberi izin kan. Judi sebelum online judi Mickey Mouse misalkan dulu Rotamin itu Pemda memberikan izin, terus Kodim, polisi itu orang kalau mau buka minta izin pada dia gitu. Jadi pembiaran itu tadi ada yang pembiaran karena memang aturannya tidak ada. Atau memang ada kolusi daripada aparat yang dikasih kewenangan untuk mencegah ataupun menindak. Nah seperti judi kemarin itu, Kominfo itu kan ada yang terlibat itu kan. Saya sudah ngomong waktu itu. Kalau kita sebut saat ini yang ramai di masyarakat adalah Menteri Budi Ari. Ya itu kan yang kena itu kan. Itu penjelasannya begini. Jadi judi itu akan menjadi marak sekali apabila aparatnya yang wenang untuk menindak itu ikut berkolusi melindungi supaya tidak ditindak.
contohnya yang kemarin itu, yang dikasih kewenangan untuk ngasih ngontrol, kan kemudian malah membebaskan kan, dikasih uang setiap satu ini gitu. Itu contoh gejala bahwa itu terjadi pembiaran. Nah, di lingkungan polisi pun dulu waktu judi-judi itu juga ada juga oknum yang kayak gitu. Harus diakui memang ada. Pak Haryanto, ini informasi yang kami dapat sekitar 1 minggu lalu, Pak Kapolri juga bilang bahwa penindakan tidak pandang bulu bahkan termasuk pada institusi Polri sendiri. Iya, itu ya udah otomatis Pak Kapolri harus ngomong gitu. Kalau nggak ngomong gitu ya bukan Kapolri namanya. Ya. Dan juga pejabat negara yang terlibat. Semua pejabat tanpa pandang bulu, itu tadi yang saya bilang, yang aparat itu tadi. Aparat yang jelas membiarkan terjadinya judi itu marak, itu harus ditindak, entah aparatnya polisi, entah dari Komdigi, entah dari PPATK, misalkan bisa juga PPATK itu membantu. Kalau dia tahu bahwa itu peredaran, kemudian di pura-pura nggak lihat, kan itu termasuk juga. Nah, itu termasuk ikut membantu kalau menurut saya sih, kalau itu untuk arahan Kapolri untuk menindak tegas siapapun tidak pandang bulu, apakah yakin juga akan transparan terhadap institusi Polri dan juga pejabat negara? Nah, tinggal kalau itu kan implementasinya. Seorang Kapolri harus memberikan arahan pada bawahan kayak gitu. Nah, untuk penerapannya itu, untuk menjamin apakah itu betul apa tidak, ya pengawasan yang usah. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat. Nah gitu, jadi aparat pasti pada bawahnya mengawasi ya. Kalau ada bahwasannya salah, ditindak. Masyarakat kalau lihat orang itu curang ya laporkan. Nah, sekarang kan sarana ngelaporkan gampang. Jadi konsekuensi daripada itu perintah tadi itu bisa apa tidak tergantung daripada pengawasannya. Baik pengawasan daripada ini maupun pengawasan dari masyarakat. Bagaimana Polri bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tenang saja bahwa Polri akan melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi, terutama untuk judol ini, Pak? Ya kasih tunjuk. Polisi harus bisa menunjukkan prestasi kerjanya. Masyarakat tenang ya. Yang penting Anda pokoknya saya tindaklah judul. Tunjukkan bahwa polisi mampu menindak pelakunya. Tunjukkan bahwa polisi mau memberikan informasi kepada Komdigi untuk menutup khusus ini gitu. Kan polisi kan punya cyber kan. Dia bisa patroli. Kalau ini patroli ada apa ini diduga ini ikut judol ataupun ini pemakai gitu. Itu kemudian info itu segera otomatis sampaikan pada Komdigi, karena polisi kan nggak punya kewenangan untuk menutup itu. Nah itu sementara baru bisa gitu. Nanti kalau ada undang-undang yang membolehkan polisi itu supaya efektif, oke lah begitu ada langsung tutup sementara, nanti baru diresmikan oleh itu. Itu juga bisa. Apakah publikasi dari hasil kinerja Kapolri menurut Anda dan juga institusi Polri secara keseluruhan ini sudah cukup untuk masyarakat? Karena saat ini banyak masyarakat yang terdistraksi dengan berbagai informasi yang mungkin tidak benar. Saya melihat dalam 2 bulan terakhir ini ya, saya sudah melihat ada usaha polisi untuk mempublikasikan keberhasilan tugas mereka. Bukan hanya judi online saja ya. Saya kemarin lihat di Kompas, di TV One, di Garuda itu banyak lah. Apalagi TV polisi itu ada khusus BTV atau apa itu. Setiap hari dia itu menunjukkan keberhasilan polisi dimanapun dia sampaikan. Itu bagus karena kalau dulu kan hampir tidak ada itu. Yang ada cuman polisi meres lah, polisi salah tembak lah, setiap hari muncul di situ terus kan, jelek-jelek. Tapi sekarang sudah ada mending. Tapi kalau untuk pemberitaan itu mengalahkan dahsyatnya citra negatif itu belum mengimbangi. Karena apa ya? Tindakan kalau polisi itu jelek gitu, citra negatif, wah udah pasti viralnya cepat sekali seperti bom aja buang gitu. Tetapi untuk menetralisir itu sulit sekali, apalagi untuk memberikan berita-berita yang positif supaya mengangkat nama baik polisi. Nggak akan mengangkat itu. Bisa tapi lamban itu. Mendingan polisi harus kalau ada berita negatif ya harus klarifikasi, dan kemudian kalau ada berita-berita yang positif berikan kesempatan pada bawah untuk ngomong supaya bisa di blow up, bisa mengimbangi berita negatif polisi. Pak Haryanto, ini pertanyaan sebelum kita menutup topik kali ini, kita akan kembali lagi ke tadi yang Anda sampaikan mengenai penindakan tegas dari institusi polisi, tidak pandang bulu, dan satunya adalah kepada pejabat yang saat ini sangat ramai diperbincangkan terkait dengan Menteri Budi Ari. Apakah Anda yakin bahwa polisi akan betul-betul menindak tegas dan juga transparan kepada masyarakat secara spesifik? Saya tidak bisa mengatakan saya yakin apa tidak ya, gitu ya. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya. Gitu. Tapi kalau keyakinan saya, polisi tidak mungkin akan berani berspekulasi ya, dengan tidak meneruskan fakta apa-apa yang ada yang diterima dia, hanya untuk menutupi suatu kecurangan seseorang. Gitu.
keyakinan saya polisi pasti akan bertindak profesional gitu ya, dan mengungkapkan fakta apa adanya, bukan hanya suudon ya gitu. Tetapi inilah fakta, kemudian serahkan aja kepada, kalau seandainya itu ada tindak pidana ya beritanya sampaikan kepada jaksa, kalau tidak ada ya diumumkan, ini loh saya udah bekerja begini, hasilnya begini, umumkan kepada rakyat, sehingga saya tidak meneruskan masalah ini gitu. Jangan diem aja polisi. Lagi-lagi jangan diam saja, tapi betul-betul ngasih klarifikasi apa yang udah saya kerjakan, apapun hasilnya sampaikan pada rakyat ini, biar rakyat yang ini menilai bahwa polisi itu bekerjanya benar atau tidak. Oke, baik. Pak Arianto, kita akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetaplah di One on One. Kepolisian Republik Indonesia resmi mengakhiri penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Setelah melalui uji forensik oleh Bareskrim, dokumen ijazah Jokowi dinyatakan asli. Uji laboratorium meliputi pemeriksaan kertas, tinta, stempel, dan mesin ketik skripsi. Seluruh unsurnya dinyatakan identik dengan ijazah teman seangkatan di UGM. Karena tidak ditemukan unsur pidana, penyidik memutuskan menghentikan penyelidikan. 5 laporan terkait, termasuk satu yang dilayangkan Jokowi sendiri, sudah ditarik ke Polda Metro Jaya untuk dikonsolidasi. Penanganan kasus saat ini berada di bawah koordinasi Subdit Kamnek Ditreskrimum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, penanganan kasus berlangsung profesional dan transparan. Polri juga melibatkan pengawas eksternal untuk memastikan kredibilitas proses. Namun, sejumlah pakar masih meragukan hasil penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo menyebut hasil uji lapor tidak ilmiah dan minim data teknis. Sebagian publik juga menuntut agar Polri lebih terbuka dan transparan. Meski penyidikan telah ditutup, sorotan publik masih terus berlanjut. Sebab kasus ini bukan hanya persoalan dokumen, tapi ujian besar atas integritas lembaga penegak hukum di mata rakyat. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama saya Chamar Haenda dan masih bersama dengan Pak Arianto Stadi selaku penasihat Kapolri. Pak Arianto, tadi kita sudah berbicara banyak hal. Dan seperti yang Anda sampaikan bahwasanya tupoksi dari Kapolri dan juga institusi Polri adalah untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan. Salah satunya adalah gonjang-ganjing yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Berkaitan dengan ijazah, isu ijazah palsu Pak Jokowi. Sejauh ini sudah sampai mana Pak? Isu ijazah palsu itu jadi panjang ya, ramai banget karena terjadi antara laporan dari, saya langsung saya sebut ya. Enggak cuman kira-kira gitu, tapi karena saya mengikuti perbincangan itu sudah kira-kira 1 bulan ini ya, saya berkesimpulan begini, isu ini bisa menjadi ramai banget ya, karena satu, ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya gitu. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget, karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Ya, contohnya kita sebut dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada Roy Suryo. Saya nggak sebut namanya lah, karena praduga tak bersalah silakan ya. Ada yang dulu pernah dipecat dari menteri, dendamnya bukan main. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang, bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu dilarang. Organisasi masyarakat. Organisasi dilarang. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu
Kemudian juga kalau kita lihat secara global, Amerika itu sangat kecewa dengan kita kan, sehingga dia bikin negara kita itu kacau dengan cara memprovokasi orang-orang yang bisa dibikin kacau itu. Nah, karena ada pendendam itulah tadilah, maka itu menjadi fokus mudah diadu domba dengan orang yang didendamnya itu. Sementara di lain pihak dari Pak Jokowi, dia kan melapor pada polisi, ayolah kita buktikan melalui prosedur hukum. Karena masing-masing tidak ada kesepakatan ya. Di satu sisi dia maunya bukti-bukti yang disampaikan itu adalah valid, itu pasti palsu. Padahal itu kalau menurut teori kita itu nggak benar gitu. Tetapi yang sini lewat hukum yang ada. Nah, sementara ini hukum sudah jalan. Itu kira-kira latar belakang kenapa masyarakat ini jadi rame banget gitu ya Pak. Karena masing-masing ngotot dengan cara masing-masing adalah benar. Sayangnya ya di dalam gonjang-ganjing ini, saya membaca ya, ada framing kepada masyarakat, menyampaikan teori-teori yang nggak benar untuk masyarakat percaya pada teori mereka bahwa ijazah itu adalah palsu. Gitu. Artinya motifnya alih-alih bukan untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi karena ada masalah pribadi atau personal yang membuat ini terjadi. Dia kan alasannya kan ini saya mengataskan nama rakyat seluruh Indonesia, minta gitu kan, minta keadilan, minta kejujuran. Masyarakat yang mana? Kan dia nggak bisa mengatakan ini masyarakat saya kumpul sini sama-sama minta Pak Jokowi gini, kan gitu. Nah sementara yang dari sini oke, silahkan aja buktikan di pengadilan kalau memang ini yang perlu Pak Jokowi kan gitu kan. Nah sekarang kasus itu sudah diproses ke Polda Metro. Ya. Pertama ke Barreskrim, yang satunya Barreskrim. Yang ke Barreskrim laporannya tidak dijadikan LP karena menurut penyidik itu bukan pidana. Makanya ditelisik dulu itu ya dengan penyelidikan. Itu pun kemudian ternyata hasilnya tidak cukup, ada unsur-unsur bahwa itu tidak pidana, sehingga penyelidikannya pun perlu dihentikan. Sementara laporan yang di Polda Metro itu menunggu daripada kepastian Barreskrim itu mengatakan asli apa tidak. Karena kalau yang di Polda Metro itu yang dibuktikan harus dua. Satu adalah pembuktian kembali apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, dan dibuktikan kalau seandainya ini kesimpulannya ini adalah asli, maka berarti tuduhan-tuduhan itu tadi bisa berupa pencemaran, bisa provokasi, bisa berupa fitnah dan sebagainya. Itulah yang sekarang sedang berkembang di Polda Metro gitu. Nah, dalam perjalanan seperti ini pun kan ini dari pihak-pihak yang ini tadi ya menuntut ini kan memframing macam-macam. Contohnya misalkan gini ya, bahwa putusan pengadilan di Jogja itu si Bambang itu kan diframing seakan-akan itu kan, coba bayangkan orang dipenjarakan oleh Pak Jokowi gara-gara dia nggak mau menunjukkan ijazahnya kayak gitu. Padahal kan itu adalah putusan pengadilan yang dulu dituduh menebarkan berita bohong bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, sudah dibuktikan oleh hakim dan sebagainya, yang mengatakan itu salah kan, dia kan sudah dihukum. Itu dia memprovokasi tidak percaya pada hakim. Kemudian ijazah Pak Jokowi dicek ke Gama, dosennya udah mengatakan ya gini memang ini asli dan sebagainya. Dia memframing pada masyarakat, itu kan Gama kan bersekongkol dengan Pak Jokowi, menutupi kejahatannya Pak Jokowi. Itulah yang dikerjakan oleh mereka-mereka itu. Terakhir belakangan ini ijazahnya dikatakan asli ya oleh Barreskrim. Dia tunjukkan skripsinya. Skripsinya ini nggak benar, ini gini kan gitu kan. Dia pakai teori pembuktian yang palsu juga, caranya gini. Kalau yang namanya membuktikan dokumen itu Pak ya, kalau dokumen itu dokumen analog, itu ya pembuktiannya nggak pakai dokumen, pakai digital, pakai digital forensik, cukup pakai analog. Ini mereka nggak mau kan. Padahal apa? Mereka menunjukkan teorinya pasti benar, 1000% benar. Ternyata sampel yang dia pakai itu nyalai, karena sampel yang dipakai kan bukan apa yang ditemukan, apa asli apa tidak dibandingkan dengan dokumen yang asli apa tidak. Itu baru pakai digital forensik. Tapi ini kan mereka nggak pernah nerima yang asli atau palsu, hanya memfoto skripsi dan sebagainya, menganggap itu adalah skripsi yang harus dibuktikan bahwa itu tidak benar kan gitu. Itulah contohnya. Artinya ya, sumber yang diteliti oleh orang-orang tersebut juga tidak sah, sehingga bisa dikatakan seluruh hasil analisisnya tidak sah. Itu.
Dia mengatakan saya ahli forensik, scientific dan sebagainya macam-macam. Ini penelitian saya tuh nggak boleh dibantah, nggak boleh di. Tapi dia itu dengan curangnya ngomong bahwa dia itu memang meneliti pakai teori-teori itu tadi ya. Tapi sampelnya yang diambil itu apa? Bukan sampel bukti yang resmi, yang asli ataupun yang palsu dibandingkan dengan yang asli ataupun yang ini. Oke, artinya analisis beliau mereka bisa dikatakan sah apabila sumbernya juga asli. Harus gitu. Harus asli. Pembuktian di scientific itu ataupun di pengadilan sama-sama bahannya harus valid. Kalau yang di pengadilan ya itu bukti yang akan dipakai, bukti itu pasti dicek dulu ini mengambilnya dari mana, proses nyitanya bagaimana, pembungkusan bagaimana, buktinya gimana, terus pengolahannya bagaimana, itu valid menurut hukum. Tetapi kalau penelitian yang mereka dalilkan itu mestinya ya kalau kita membuktikan barang yang tidak palsu, kan dia harus barangnya dong, barangnya asli itu ada, kemudian ini yang palsu, ini yang asli. Artinya variabel pembandingnya juga harus valid. Dipastikan. Ini mereka kan tidak valid, mereka nutup-nutup itu semua itu. Oke. Nah, tapi rakyat dipaksakan gitu, itulah jadi kacau menurut saya kayak gitu. Oke, Pak Arianto, ini sebelum kita lebih luas lagi, melihat saat ini tanggapan masyarakat Polri dinilai cenderung berpihak kepada Pak Jokowi atau juga Barreskrim. Sejauh mana kewenangan Barreskrim bisa mengatakan bahwasannya itu ijazah asli? Dan apa dasarnya atau bagaimana digital forensik yang dilakukan untuk hal tersebut? Itulah. Itu tadi satu ini lagi sudah terlanjur. Saya bisa katakan itu lagi framing mereka adalah framing itu artinya gini Pak, memaksakan berita untuk jadikan suatu kebenaran, itu namanya framing ya. Framing mereka adalah Barreskrim, Gajah Mada itu semua dikendalikan oleh Jokowi untuk kepentingan Jokowi. Kan gitu yang mau dibikin gitu. Buktinya sekarang dipertanyakan sampai di mana itu kewenangan Barreskrim menentukan itu asli apa tidak. Itu kan cuman bukan otentik, bukan identik. Itu kalau saya dalam kalimat saya itu kedunguan mereka itu. Baik, ini isu-isu lain selain dari isu ijazah Pak Jokowi berkaitan juga dengan tindak pidana perdagangan orang yang saat ini juga marak ya. Kemarin ada di Sulawesi Selatan, kemudian juga di Semarang gitu. Apakah ada langkah-langkah khusus yang sudah dilakukan oleh kepolisian? Perdagangan orang itu saya ingat ya, saya dulu waktu di Repidum itu tahun 2002 itu ya. Dulu waktu itu kalau perdagangan orang itu ditangani dengan pakai KUHP, tapi kemudian ada undang-undang TPPO ya gitu. Dan kemudian waktu itu diterapkanlah oleh itu. Dulu waktu saya masih di Repidum itu sudah banyak kasus perdagangan orang ini ya, yang tapi waktu itu operasinya hanya baru sampai pada penyeberangan kepada daerah-daerah yang mengirimkan gitu ya, dan termasuk juga perdagangan orang pelarian orang juga, imigran gelap itu yang dari Timur Tengah ke Australia itu dulu menjadi TO daripada aparat. Kalau saya lihat sekarang ini ya untuk TPPO ini jadi masalahnya tidak sesimpel yang dulu itu Pak. Kalau dulu kan orang sesimpel cuman di perdagangan orang untuk dipekerjakan ataupun di sana kemudian diperlakukan tidak manusiawi ya misalnya itu kan, anak-anak diperdagangkan dulu. Kalau sekarang kan perdagangan orang kan sampai di Myanmar diambil ininya kan gitu kan, jadi ngeri kan itu kan. Jadi maraknya perdagangan orang itu bukan hanya karena tidak tertanggulangi yang dari dulu itu, tetapi juga itu sadisnya daripada para yang pelaku perdagangan orang itu yang diambil, itulah yang jadi concern dari pemerintah, sehingga pemerintah sekarang sangat meningkatkan upaya yang sangat intensif untuk mencegah perdagangan orang itu. Nah, operasi perdagangan orang itu tidak hanya mencari di sana ketemu orang yang diperdagang secara ilegal kemudian dikembalikan, itu bukan, tapi harus mulai dari sumber-sumber itu Pak, yang mencari-cari di wilayah dari NTT itu ada jaringannya itu semua itu. Terutama mungkin di daerah perbatasan, daerah terpencil yang mungkin literasinya kurang. Kalau perbatasan itu cuman yang langsung dikirimkan. Dulu kalau ini ya saya jadi ingat. Di Kalbar itu dulu ada orang yang perdagangan orang caranya gini, pura-pura orang Hongkong gini kawin sini, kemudian di sana jadikan istri, ternyata di sana cuma jadi budak. Itu contohnya kayak gitu gitu. Itu dulu modusnya kayak gitu ya. Tapi modus-modus yang belakangan ini justru yang diwaspadai adalah itu tadi pakai TKI resmi gitu ya. Tapi kemudian sampai di sana ternyata sudah masuk ke kamp yang orang mau diambil
organ dalamnya dan sebagainya itu, atau dipekerjakan di tempat perjudian dan sebagainya itu kayak gitu. Jadi menurut saya sekarang usaha pemerintah itu menjadi concern betul karena itu tadi, karena akses daripada perdagangan orang itu tidak hanya kepada perlakuan orang di sewenang-wenang, tapi justru sangat sadis itu. Itu dari pemerintah dalam melindungi warga negaranya, keselamatannya, maka sekarang meningkatkan intensitas kegiatan itu. Kalau di judul tadi Anda sebutkan bahwa polisi tidak bisa berdiri sendiri, artinya juga sama dengan TPPO ini. Artinya ada kerjasama dengan lintas instansi seperti Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga bagaimana Kemenkumham atau semacamnya. Ya sebenarnya gini, yang saya katakan tadi ya di judul ataupun apa itu, polisi itu kan tugasnya kan pembinaan Kamtibmas, ya. Membina Kamtibmas itu artinya kalau ada gangguan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, sedikit pun itu menjadi tanggung jawab polisi. Ada kejahatan baru muncul, tanggung jawab polisi. Ada pelanggaran baru, pelanggaran perbatasan, termasuk itu semua menjadi tanggung jawab polisi. Ada ini cyber sangat ini gencar ya, kemudian hoax dan sebagainya itu polisi wajib untuk mempunyai wajiban tanggung jawab untuk mengantisipasi. Nah, dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas itu, Pak, secara teoritis polisi itu mencari 4 strategi. Strategi pertama yaitu deteksi. Yang kedua prevensi, pembinaan, preemptif, prevensi itu pencegahan, represif, dan koordinasi. Jadi semua itu tiada satupun tugas polisi dalam bidang Kamtibmas yang tidak melalui 4 ini, gitu Pak. Terakhir singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang cenderung naik turun dan juga fluktuatif. Silakan. Iya, saya mengimbau pada masyarakat ya. Mudah-mudahan masyarakat itu tidak terprovokasi dengan framing-framing bahwa polisi itu busuk. Ya. Saya akui bahwa polisi sekarang tidak semua baik, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi polisi itu sudah kodratnya, dia akan dibenci masyarakat karena dia berbuat sedikit saja, udah pasti viral. Tapi kalau dia berbuat baik itu dianggap sebagai tugas polisi. Makanya itu saya mengimbau mudah-mudahan polisi itu bisa memperbaiki diri dan masyarakat juga menilai polisi dengan objektif. Kalau polisi baik ya jangan dicaci, dan kalau polisi jelek ya jangan dibully. Terima kasih. Baik, Pak Rianto Stadi selaku penasihat Kopli, terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung di One on One. Dan pemirsa, dan kita berharap bahwa Polri bisa terus menjaga integritas dan juga kepercayaan di masyarakat di tengah isu yang beredar saat ini. Saya Chamar Haenda, sampai jumpa di One on One selanjutnya.